Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dharad dahirin kalal muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan dari perkara bid'ah dan hal-hal baru. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu. Sahabat Jabir meriwayatkan Rasulullah itu kalau berkhutbah matanya memerah. Jadi jika berkaitan dengan sesuatu yang penting, ya itu matanya terlihat merah, ya, karena ingin menyampaikan sesuatu yang harus diwaspadai oleh orang yang mendengarnya. Wa ala sautuhu, suaranya meninggi. Washtadda ghadabuh, dan amarahnya itu menggebu-gebu. Ya. Tapi ini bukan berarti kalau mengajar atau berkhutbah dalam kesehariannya itu seperti ini, enggak. Tapi khusus dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti membahas masalah perkara penting kayak dalam masalah bid'ah ini. Ya, kemudian tentang peristiwa hari kiamat dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Dan ini juga yang dianjurkan juga untuk kita sekarang bagi umatnya untuk meniru gaya khutbahnya. Jadi ya disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kondisinya itu ingin menyemangati, ya harus dengan suara lantang, kemudian dengan menggebu-gebu dan sebagainya. Jadi dilihat dengan situasi dan kondisinya. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin, sampai seakan-akan beliau itu ya memberitahu bahwa musuh itu akan datang ya, dalam peperangan. Nah, jadi seperti komandan yang memberi info kepada pasukannya bahwa musuh itu sudah hampir mendekat. Sebagaimana ucapan komandan ya kepada para pasukannya, sabbahakum wa masakum. Nah, ini musuh bentar lagi sudah datang ini di pagi hari untuk menyerang kita, atau akan datang di sore hari untuk menyerang kita. Wa yaqulu, kemudian beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda ini, bu'ithu ana wa sa'atu kahataini. Aku diutus dan hari kiamat, jarak antara aku dan hari kiamat itu seperti hataini, seperti dua ini. Wa yaqrunu baina usbu'aihi, kemudian menyandingkan dua jarinya. As-sababati wal wusta. Jadi aku dan hari kiamat itu kayak jari telunjuk dan jari tengah ini. Dalam arti sangat dekat sekali masanya. Ya, dibandingkan dengan jarak Nabi dengan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ya, antara Nabi dengan Nabi Adam misalkan, dengan Nabi Nuh dan lain sebagainya. Jadi sangat dekat sekali. Dan ini hampir mirip juga ya, Nabi pernah juga bersabda fadilah bagi orang yang istilahnya mengurusi anak yatim. Ana wakafil yatim fil jannati hakadha. Aku nanti bersama orang yang ngurus anak yatim di surga seperti dua jari ini. Wa asara bis sababati wal fusta wa faraja bainahuma. Jadi sebuah keutamaan bagi orang yang mau mengurusi anak yatim. Enggak harus dia itu ada di rumahnya, enggak. Dengan kita membantu, mendonasikan, memenuhi kebutuhannya, ya, insya Allah kita tergolong dengan kafilul yatim tadi. Bahkan disebutkan tentang Nabi dan hari kiamat itu.
lahirnya Nabi itu di antara tanda kiamat. Kelahiran Nabi itu ya tanda kiamat sudah. Karena beliau adalah Nabi terakhir dan nggak ada lagi. Otomatis setelahnya pasti hari kiamat. Wa yaqulu amma ba'du. Kemudian beliau meneruskan amma ba'du. Amma ba'du itu dalam istilah lughah bahasa Arab adalah faslul khitab. Jadi pemisah antara kalimat sebelumnya dan setelahnya. Jadi ya seakan-akan memang nggak ada hubungannya kan gitu antara sebelumnya dan setelahnya. Jadi setelah amma ba'du itu dia sudah memulai maksud ya apa yang akan disampaikan. Nah, amma ba'du berkaitan dengan amma ba'du di sini ada beberapa pendapat siapakah yang pertama kali mengatakan amma ba'du. Ada yang mengatakan adalah Nabi Dawud. Ada juga yang mengatakan Qus bin Sa'idah ya. Ada juga yang mengatakan Ka'ab bin Lu'ay. Dan bahkan ada beberapa penulis yang menulis buku berkaitan dengan amma ba'du, khusus membahas tentang amma ba'du. Dari segi nahwu, sorofnya, kemudian tujuannya apa. Saya sebutkan di sini ada contoh 2 judul, yaitu Ihrazus Sa'di bi Injazil Wa'di bi Masail amma ba'd. Intinya membahas tentang masalah amma ba'du. Karangannya Syekh Ismail Ghanim Al-Jauhari. Kemudian ada juga An-Najmus Sa'ad fi Mabahith amma ba'd. Pembahasannya juga tentang amma ba'd, karangannya Muhammad Musa Ruhani Al-Bazi. Fa inna khairal hadits kitabullah. Nabi melanjutkan setelah amma ba'du tadi, sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Di sini ada 2 riwayat, ada yang mengatakan khairul huda, ada juga khairul hadi. Kalau hadiyun itu artinya tuntunan atau ajaran. Berarti sebaik-baik ajaran adalah ajaran Nabi Muhammad. Tapi kalau dengan huda, sebagaimana yang datang dengan riwayat yang kita baca ini, khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu dhalalah. Ya, kita juga sudah tahu kul di sini ya, meskipun maknanya secara bahasa adalah kul semua ya, kalau dalam ilmu usul fikih itu kalimat am, kalimat yang umum, tapi dia itu makhsus, ditaksis, ada pengecualiannya. Kullu bid'atin dolala, ay amun makhsus. Jadi kalimat yang umum tapi makhsus. Dan ini dalam ilmu usul fikih ya, ma'ruf ya, diketahui bahwa ada kalimat yang umum ya, tapi dia ditaksis. Jadi tidak memberi makna dengan keumumannya itu. Ya, kita ambil satu contoh firman Allah SWT, tudammiru kulla syai'in. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jadi ada angin yang menghancurkan segala sesuatu, tudammiru kulla syai'. Ya, segala sesuatu berarti kan? Berarti kan tanpa terkecuali itu. Kulla syai'in bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Tapi kan bukan berarti Nabi Hud, ini cerita tentang azabnya kaum Nabi Hud ya, ketika dari mereka ada yang tidak beriman, kemudian diazab dengan dikirimkan angin untuk diazab. Tapi kan bukan berarti Nabi Hud juga terkena imbasnya juga. Atau orang-orang mukmin yang beriman dengan Nabi Hud terkena imbasnya juga, kan enggak. Nah, jadi sudah menjadi hal umum ya, bahwa segala sesuatu yang umum itu bukan berarti harus diartikan secara keumumannya. Terkadang itu bisa ditaksis ya, kalau memang ada perangkatnya untuk mentaksis itu. Kalau dalam usul fikih nanti disebutkan
taksis itu ada yang bersambung, ada yang terpisah. Nah, ini termasuk yang terpisah di sini. Wa kullu bid'atin dolalah. Biasanya kalau yang tersambung itu yang ada ilahnya. Ya, ada ilah. Tsumma yaqulu ana aula bikulli mu'minin min nafsi. Kemudian Nabi bersabda, aku adalah orang yang paling berhak kepada setiap orang mukmin. Jadi anak itu yang paling berhak. Bahkan di sini dikatakan ya, seandainya Nabi itu perlu makanan dan meminta kepada orang lain, itu orang lain harus ngasih, nggak boleh nolak, nggak boleh menolak. Bahkan boleh ya meminta kepada orang yang membutuhkan benda itu, membutuhkan makanan itu, bahkan boleh. Jadi ketika Nabi minta harus diberikan. Tapi hal ini nggak pernah terjadi. Ya, kepada Nabi nggak pernah terjadi. Ya. Tapi kalau seandainya ya, Nabi misalkan meminta kepada orang lain, ya, orang lain itu harus memberi, nggak boleh menolak. Bahkan dalam sholat pun ya, kalau dipanggil Nabi itu harus membatalkan, ya harus membatalkan. Kalau dipanggil oleh Nabi, tapi ya nggak terjadi, maksudnya nggak terjadi. Seandainya. Kemudian mantara kamalan fali ahli. Barang siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. Pemantara kadainan audayaan fa ilayya wa alayya. Dan barang siapa yang meninggalkan utang atau meninggalkan anak, ya, meninggalkan anak. Jadi dia meninggal, kemudian punya anak dan anaknya itu enggak ada yang ngurusin, fa ilayya wa alayya, maka itu kembali kepada aku, ya. Kalau berkaitan dengan anak tadi, ya, jadi Nabi itu ya berhak untuk mengurusi anak tadi, wa alayya, dan Nabi juga yang berhak membayar hutang. Ini bentuk kedermawanan Nabi. Meskipun di awal ya masa Islam itu, sebelum ada hadis ini, Nabi itu pernah ya enggak mensolati kepada orang yang meninggal dalam keadaan punya utang. Ya. Ini tujuannya bukan berarti Nabi enggak memuliakan dia, bukan. Enggak mau mendoakan dia, bukan. Tapi mengajari umat agar tidak mudah berhutang. Apalagi zaman sekarang ya banyak sekali itu ya tawaran-tawaran hutang. Bahkan yang katanya dulu kalau mendaftarkan SIM dengan NIK ya aman, sama aja ternyata. Sampai sekarang ya tiap hari ada tawaran pinjaman kan gitu, sangat mudah sekali kan. Jadi mudah untuk kita itu untuk zaman sekarang ya terkena fitnah hutang ya, apalagi hutangnya itu basisnya dengan riba. Nah, jadi pada saat itu ada orang mati, meninggal, sahabat meninggal, kemudian ditanya sama Nabi, ada utang nggak? Ada ya Nabi, ada 2 dinar. Shollu ala mayyitikum, shollu ala sahibikum. Ya udah kamu sholati teman kalian ini. Nabi nggak nyolatin. Akhirnya datang Abu Qatadah, Rasulullah, saya yang nanggung utangnya dia. Ya, akhirnya disolati bareng Nabi juga. Nabi akhirnya nyolatin. Nah, kemudian setelah umat Islam itu sudah mulai ekspansi ya membuka wilayah, berdakwah, kemudian berhasil memenangkan peperangan dan mendapatkan ghanimah, maka akhirnya Nabi itu mengatakan kalau ada sahabat yang meninggal, saya yang nanggung utangnya. Nah, ini hampir mirip dengan hadis ini. Pemantara kadainan audayaan fa ilayya wa alayya. Nah, ada yang berpendapat Nabi menanggung utang itu sebuah kewajiban bagi dia atau bentuk kedermawanan. Nah, ini dikatakan ya, ada yang mengatakan itu sebuah kewajiban, ada juga yang mengatakan itu sebuah bentuk kedermawanan. Berarti kalau kedermawanannya sunnah, nggak wajib. Jadi kalau yang pendapat pertama,
pendapat yang asoh, pendapat yang kuat, wajib bagi Nabi untuk membayar hutang tadi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah membayar hutang yang yakni ditanggung oleh Nabi itu bentuk kekhususan Nabi dalam arti ya setelah Nabi meninggal, kemudian setelah Nabi wafat dan ada orang meninggal mempunyai hutang itu bisa nggak dibayarkan oleh orang lain? Di sini dikatakan itu bukan kekhususan Nabi, ya, bukan kekhususan Nabi. Jadi ketika Nabi sudah meninggal dan ada orang ya wafat dan masih punya utang, maka bagi imam ya, yakni pemimpin di suatu wilayah untuk mengeluarkan harta baitul mal membayar hutangnya tadi, membayar hutangnya. Kalau dia memang sudah tidak memiliki apapun, nggak punya keluarga misalkan untuk dimintai tolong, nggak punya harta warisan, ya, nggak punya harta ya. Sebenarnya harta warisan itu terakhir, pembagiannya itu terakhir. Jadi sebelumnya itu ada step-step yang harus dilalui, harus bayar utang dulu. Kalau ada tanggungan, misal transaksi yang belum selesai, ya itu harus dibayarkan dulu. Biaya pemakaman itu dikeluarkan dari harta mayit. Nah itu kalau nanti masih sisa, terakhir wasiat ya. Kalau dia ada wasiat ngasih siapa misalkan itu harus ditunaikan. Jadi ada 4. Nah, setelahnya 4 ini kalau masih ada sisa baru warisan. Jadi nggak boleh langsung loncat ke warisan, nggak bisa. Jadi harus bertahap. Nah untuk biaya doa biasanya tahlil dan sebagainya itu bukan dari hartanya mayit, ya itu dari harta keluarganya, dari harta keluarganya. Isna'u ta'aman di ali Ja'far. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis 172 pengulangan ya hadis sebelumnya. Wa anil Irbad bin Sariyah hadis sabiq fi babil muhafadzah ala sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.